the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1592. Tuan Gusnadi, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan mengampuni saya? Apa yang sedang Anda lakukan? Karena terkejut, Black Mamba memandang Iwan dengan ketakutan. Bahkan seekor semut pun memiliki keinginan untuk hidup. Apalagi manusia. Meskipun kekuatan Black Mamba telah hancur, Black Mamba masih senang masih hidup. Tetapi karena Iwan sepertinya tidak berniat melepaskannya, jantungnya pun mulai berdebar kencang. Jangan panik, karena aku sudah berjanji untuk menyelamatkan nyawamu. Aku akan menepati janjiku. Saya akan mengirim Anda ke suatu tempat, dan jika Anda benar-benar menyadari kesalahan Anda mungkin akan dibebaskan dalam 3 hingga 5 tahun. Iwan pun tersenyum jahat. Apa? Kemana kamu akan mengirimku? Ekspresi Black Mamba menjadi gelap saat perasaan tidak menyenangkan menguasai dirinya. Black Mamba mengira bahwa Iwan akan melepaskannya dan sudah memutuskan untuk meminta bantuan bos selatan untuk membalas dendam pada Iwan begitu dia kembali. Yang membuatnya bingung adalah Iwan mempunyai rencana lain dan menghancurkan harapannya sepenuhnya. Kamu akan tahu begitu kita sampai di sana, kata Iwan sebelum mengabaikan protes Black Mamba dan melangkah menuju halaman tempat dia memarkir mobilnya. Iwan membuka pintu mobil dan melemparkan Black Mamba ke dalam sebelum kembali ke ruang tamu untuk membungkus mayat Asmodeus dengan selimut dan melemparkannya ke bagasi belakang mobilnya. Setelah semuanya selesai, Iwan berkendara menuju cabang organisasi Drakmar di wilayah selatan. Di cabang organisasi Drakmar di wilayah selatan, sama seperti cabang organisasi Drakmar di wilayah Jogja, Departemen Keamanan Nasional terletak di dekat pintu masuk dan organisasi Drakmar terletak di belakangnya. Karena keduanya terhubung, tidak ada yang bisa mencapai organisasi Drakmar tanpa melewati Departemen Keamanan Nasional. Di luar Departemen Keamanan Nasional, Iwan memarkir mobilnya dan ekspresi Black Mamba menjadi gelap. Bab 1593. Kamu sungguh pandai menyombongkan diri. Anda akan menyesalinya begitu Anda melihat bos selatan secara langsung. Black Mamba mencibir melihat sikap Iwan. Black Mamba tidak tahu bagaimana Iwan berhasil membunuh Asmodeus. Tetapi Black Mamba yakin bahwa bos selatan jauh lebih unggul dalam kekuatan dibandingkan Asmodeus. Selain itu, bos selatan memiliki bawahan yang tak terhitung jumlahnya di tahap alam Augana. Dan bahkan beberapa pengikut setia di tahap semi yang munah. Dengan pasukan yang begitu tangguh, bahkan keluarga Gumelar akan berpikir 2 kali sebelum melintasi bos selatan. Iwan akan menjadi tidak berdaya jika Iwan menghadapi bos selatan, dan Black Mamba berjuang untuk memahami bagaimana Iwan bisa begitu percaya diri. Baiklah, simpan saja pembicaraan itu, kita sudah sampai. Jadi keluarlah. Iwan mendengus dan membuka pintu mobil untuk mengeluarkan Black Mamba sebelum berjalan ke belakang mobil untuk mengambil tubuh Asmodeus. Black Mamba mengamati sekelilingnya dan segera menyadari kemana Iwan membawanya. Departemen Keamanan Nasional? Hei bocah, kenapa kamu membawaku ke organisasi Drakmar? Apakah kamu akan menyerahkanku kepada organisasi Drakmar? Black Mamba pun terenganga. Black Mamba memikirkan kembali bagaimana Iwan menyebutkan bahwa dia akan dikurung selama bertahun-tahun, dan Black Mamba sadar bahwa Iwan bermaksud menyerahkannya ke organisasi Drakmar. Ya, itu benar. Renungkan kesalahan Anda di sini, di organisasi Drakmar. Jika Anda bersikap baik, mereka mungkin akan melepaskan Anda dalam beberapa tahun. Jika kamu menolak untuk merenungkan dirimu sendiri, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di sini. Iwan pun mencibir. Apa? Black Mamba memucat tetapi segera tersadar dari keterkejutannya. Jangan coba-coba menakutiku. Organisasi Drakmar jarang mencampuri dendam pribadi. Siapakah kamu sehingga dapat memberitahu mereka apa yang harus dilakukan?
Selain itu, saya tidak melakukan kejahatan berat apapun. Jadi mengapa mereka mengurung saya? Black Mamba pun menyeringai. Sebagai salah satu praktisi bela diri paling terkenal, Black Mamba melakukan tindakan keji yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi Black Mamba tidak pernah melakukan apapun yang dapat memprovokasi organisasi Drakmar. Black Mamba adalah orang yang berhati-hati untuk meninggalkan bukti kejahatannya. Tanpa bukti, organisasi Drakmar tidak akan mengurungnya bahkan jika Iwan menyerahkannya kepada mereka. Hanya karena kamu menyerangku 2 kali, itu lebih dari cukup, Iwan berkata dengan tenang. Oh, apakah begitu? Mari kita lihat apakah organisasi Drakmar akan mengurungku karena hal itu. Black Mamba mengejek. Black Mamba memang menyerang Iwan untuk merampok mutiara spiritual, tetapi Black Mamba tidak menyebabkan masalah nyata bagi Iwan, karena dunia praktisi bela diri menghargai kekuatan di atas segalanya. Organisasi Drakmar jarang ikut campur selama tidak ada kerusakan parah pada siapapun. Oleh karena itu, Black Mamba tidak percaya bahwa organisasi Drakmar akan menghukumnya dengan hukuman penjara karena masalah sepele seperti itu. Khawatir Iwan akan berubah pikiran, Black Mamba berusaha mengatasi rasa sakitnya dan mulai berjalan menuju Departemen Keamanan Nasional. Organisasi Drakmar menghargai keadilan dan tanpa bukti nyata atas kejahatannya, Black Mamba tahu bahwa dirinya akan dibebaskan oleh organisasi Drakmar dan dia akan jauh lebih aman di tangan organisasi Drakmar dibandingkan berada di bawah belas kasihan Iwan. Dalam pikiran Black Mamba, dia memutuskan bahwa Iwan bodoh karena membawanya ke organisasi Drakmar. Bab 1594. Iwan merasa sangat senang karena Black Mamba bersedia pergi ke Departemen Nasional sendirian dan bergegas mengejarnya. Ini adalah Departemen Keamanan Nasional. Kalian tidak boleh masuk. Baik Iwan maupun Black Mamba langsung dihentikan oleh 2 penjaga berseragam hitam. Tuan yang baik, saya seorang praktisi bela diri. Anak ini melukaiku dan merampas mutiara bercahaya milikku. Aku perlu mencari bantuan organisasi Drakmar. Sebelum Iwan sempat menjelaskan situasinya, Black Mamba mendahuluinya dan memanipulasi kebenaran dengan mengatakan bahwa Iwanlah yang merampoknya. Jika Black Mamba beruntung, organisasi Drakmar mungkin membantu mengambil mutiara itu dari Iwan dan mengirimkannya kepadanya. Bahkan jika Black Mamba gagal mendapatkan mutiara spiritual tersebut, Black Mamba setidaknya bisa mengganggu Iwan. Apa? Nak, kamu berani merampok seseorang di depan Departemen Keamanan Nasional? Beraninya kamu? Kedua penjaga itu terkejut. Organisasi Drakmar bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban komunitas praktisi bela diri. Dan meskipun perampokan tidak dianjurkan, organisasi Drakmar jarang ikut campur dalam masalah tersebut. Namun berbeda ketika korban meminta bantuan dan sebagai anggota Departemen Keamanan Nasional, para penjaga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Apa yang Iwan pun membeku karena dia tidak pernah menyangka bahwa Black Mamba akan menyalahkannya. Tolong jangan dengarkan dia, ada hal penting yang perlu saya diskusikan dengan organisasi Drakmar. Tolong biarkan kami lewat. Iwan langsung melanjutkan dan mengabaikan Black Mamba sepenuhnya. Kamu tidak boleh pergi ke organisasi Drakmar hanya karena kamu mau. Kedua penjaga itu mengejek Iwan. Organisasi Drakmar adalah organisasi unik dan hanya masalah internal yang diperbolehkan masuk. Bahkan orang-orang dari Departemen Keamanan Nasional memerlukan izin untuk memasuki markas mereka. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka mengizinkan orang sembarangan masuk. Nak, kamu dituduh mencuri milik orang lain. Silahkan ikuti kami ke dalam untuk membantu penyelidikan lebih lanjut. Kedua penjaga itu segera mengepung Iwan untuk mencegahnya berlari. Semua suara itu membuat orang-orang di dalam kantor waspada dan orang pria berusia akhir 30-an berjalan keluar bersama beberapa penjaga seragam. Ben, ada apa dengan suara-suara itu? Apa yang sedang terjadi? Pria itu menanyai kedua penjaga itu dengan tajam. Kapten Susilo, anak ini mencoba merampok seseorang dan memberitahu kami bahwa dia ingin masuk ke markas organisasi Drakmar. Para penjaga menjelaskan situasinya.
Nah, markas organisasi Drakmar bukanlah tempat yang bisa kamu masuki dengan bebas. Karena seseorang menuduh Anda melakukan perampokan, harap ikuti kami ke dalam untuk membantu penyelidikan lebih lanjut. Jangan khawatir, begitu kami mengetahui kebenarannya, kami akan menangani kasus ini dengan adil. Kapten Susilo menoleh ke arah Iwan dengan tegas sebelum memberi isyarat kepada penjaga lainnya untuk menangkap Iwan.